Selanjutnya kita lihat saja untuk di lapangannya seperti apa stop-stop yang kami maksud tersebut. Baik, kita keliling ya, kita melihat satu persatu untuk si lock maupun stop tersebut. Baik teman-teman, kita mulai ya dari untuk si pertama adalah untuk koloni kecil trigona kecil. Jadi ini untuk si koloni kecil trigona kecil, yaitu si Pusco ya. Ini Pusco palteata. Jadi ini ukurannya hanya kecil. Ini si 10 kali 10, panjangnya sekitar 20. Ini untuk koloni kecil. Jadi ini penampakannya. Ini koloninya juga koloni kecil. Selanjutnya kita melihat ukuran-ukuran yang ideal untuk di sini. Kita lihat untuk si lock sekarang. Kalau tadi stop, sekarang kita lihat lock. Untuk ukuran yang kita lihat sekarang ini untuk lock yang besar, ya boleh dibilang ini sangat besar. Terus untuk lock besar tinggi, jadi lock yang besar tinggi ini, wah kuncinya kok susah teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi penampakannya ini teman-teman untuk yang lock besar dan tinggi. Jadi ini biar kelihatan penuh saya jauhkan ya. Ini tinggi sekali ya teman-teman. Jadi ini satu khas saya. Jadi ini untuk si lock besar tinggi. Jadi kalau yang lock besar ya, yang lock sangat besar dan tinggi ini seperti ini. Ini harus dikunci ya. Nah ini lock besar tinggi seperti ini. Ya tadi, jadi kita hanya betul-betul ini hanya sebagai untuk hobi. Jadi teman-teman mau split juga tidak bisa. Lalu untuk ini untuk panen madu juga tidak bisa. Ini untuk si jadi ya kita lihat-lihat begini aja. Ini kalau untuk di lahan perkotaan. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ya, kita mulai dari sini. Ini ukuran-ukuran ideal nih teman-teman. Jadi untuk si biroi ini ukuran idealnya seperti ini sampai di ujung ini. Jadi kalau ini kita ukur tingginya sekitar untuk si rongga koloninya itu sekitar 50 cm. Sementara diameternya itu sekitar variasi dari 5 kali 5 sampai sekitar 10 kali 10. Itu untuk ukurannya. Nah ini sampai di ujung di sini. Ini sama, ini lock-lock yang ideal yang produksi madu. Nah sementara indikasi dari lock-lock yang rongganya itu pendek, biasanya langsung produksi telurnya itu naik. Ini untuk penampakannya. Selanjutnya kita melihat untuk stop dan lock yang lain lagi. Jadi untuk yang lock lain itu bentar ya, ini nah ini masih mirip ini ya teman-teman. Jadi ini juga lock ini lock sangat tinggi. Jadi ini sangat tinggi, lubangnya juga cukup besar, tetapi masih lebih kecil dibandingkan yang si ini yang di depan tadi. Nah di sini koloni sangat kuat. Jadi kalau teman-teman lihat koloni sangat kuat. Ini cuma tinggi sekali, tapi karena dia lubangnya kecil walaupun tinggi masih sempat mau panen madu. Mungkin
Insya Allah sekarang udah ada madunya. Jadi kalau kita lihat koloninya, kalau kita punya lok-lok yang ini, yang tinggi seperti ini, koloninya sangat kuat teman-teman. Itu untuk si Thoracica ya, koloninya sangat kuat sekali. Ini penampakannya. Jadi kalau stop yang tinggi, diameternya kecil, ini ideal. Jadi ini untuk ukuran ideal. Ini untuk si ukuran kecil, tingginya ideal, jadi sekitar 1 meter. Nah, terus selanjutnya lagi kita kembangkan dengan stop ideal, yaitu untuk si ukuran stop mengikuti dimensi yang ada di indukannya. Jadi ini sekitar 1 meter, ini tinggi indukannya juga 1 meter, seperti itu. Terus ini untuk Thoracica. Selanjutnya lagi kita lanjutkan ke untuk Itama. Jadi ini untuk Itama Jawa, Jawa Timur. Jadi ini adalah si ideal. Jadi ini dia pendek tetapi diameter dalamnya besar, sehingga dia walaupun pendek tapi dia telurnya tidak akan naik ke stop. Jadi ini hanya bisa produksi madu. Lanjutnya kita lanjutkan lagi untuk masih Itama. Nah, di sini kita lihat untuk di ini, untuk si stop ini sangat pendek sekali, yaitu hanya 1 jengkal setengah. Jadi ini untuk si Itama. Nah, stop ini pendek, boleh dibilang pendek sekali, tetapi diameternya besar. Sekalipun dia besar, tapi karena koloni sangat kuat ini di Itama Jawa ini, maka telurnya berkembang di sini. Jadi berkembang ada di sini. Jadi terbukti kalau memang si stop itu pendek, maka kita bisa untuk si split itu dengan mudah. Jadi teman-teman punya gambaran ya, untuk teman-teman pemula mau memilih yang mana, tujuannya apa. Jadi kita bisa memilih stop itu pendek, diameter besar di dalamnya, atau pendek sekali. Kalau pendek sekali, kita kompensasinya adalah dengan memasang topping yang sangat besar dan tinggi. Nah, ini contoh ini topping ini nggak ideal. Jadi topping ini sangat besar sekali, tingginya hampir 15-an cm tingginya. Sementara untuk si panjang lebarnya itu 45 kali 45. Ini untuk si lock ya, untuk lock si pendek dan ini pendek dan besar. Nah, ini teman-teman, ini adalah lock pendek, rongganya ini rongganya besar, tapi ini lock ini cacat teman-teman, banyak lubang di sana sini. Jadi sangat sulit untuk untuk hidup nyaman si koloni ini. Sekalipun kita tempelin dengan si ini resin, kelihatannya dia juga kurang begitu kerasan. Ini yang hasil split ini agak melemah ini, beberapa lama ini agak melemah. Ini sebelumnya dia juga dihuni tapi terjadi kepunahan karena keguyur hujan. Nah, ini untuk yang ukuran pendek. Selanjutnya ini ukuran pendek untuk Thoracica. Ukuran pendek untuk Thoracica, tapi lubangnya besar karena dia si Thoracica ini pendek, hanya sekitar setengah meter ini teman-teman. Setengah meter ini sangat tidak ideal kalau untuk tingginya, tapi karena dia ruangannya bagus, maka dia sangat produktif, sehingga ini tidak bisa split karena ruangannya cukup besar. Lalu yang terjadi di sini hanya untuk si produksi madu. Produksi madunya sangat cepat sekali dia, asal vegetasinya memadai. Selanjutnya lagi kita lanjutkan si untuk si Itama ya. Itama juga begitu, ini ukurannya ideal, tetapi ini karakternya si Itama ini yang kemarin kita pemilihan si Trigona udah ada penjelasannya. Susah sekali untuk panen madu maupun split, tetapi dia koloninya sangat kuat.
Jadi ya seperti itu untuk kita ketahui. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan diri. Kalau tinggal di Sumatera silahkan pilih Itama Sumatera atau koloni-koloni di sana. Kalau untuk di Jawa juga silahkan milih untuk si koloni-koloni yang dari Jawa. Kalau yang lainnya kepengen nyoba ya silahkan, tapi jangan banyak-banyak supaya nanti tidak ini ya, tidak sampai tidak produksi, padahal niatnya untuk produksi madu. Itu teman-teman. Terus selanjutnya lagi ini untuk si lock ini sama ya tadi. Jadi ini hanya tebing tinggi yang modelnya. Ini locknya keras sekali nih teman-teman, entah kayu apa, kayu besi atau kayu jati, kami tidak tahu. Jadi ini ideal teman-teman. Jadi lubang di dalamnya itu sekitar 8 cm kali 8 cm. Kedalamannya sampai di sini teman-teman. Jadi sampai di bawah ini hampir 1 meter. Ini semua si rongga untuk si koloni semua. Sehingga ini sangat itu ya, sangat ideal. Nah ini kemarin udah kita coba pecah koloni, cuma sayang kami tidak tahu penyebabnya. Dia si telur-telur itu kurang sehat sehingga kelihatannya gagal untuk menetas si telur calon ratunya, sehingga koloninya dia kembali lagi ke indukannya lagi. Itu untuk si pecah koloni dari si ini, jadi lock yang menurut kami ideal. Ini untuk Itama lock yang ketinggian. Jadi ini lock ini ketinggian sehingga dia nyaman ada di dalam sini saja untuk berkembang biak, sehingga juga madunya dia tidak bisa panen. Oke, selanjutnya lagi ini adalah ukuran yang sangat ideal untuk produksi madu. Jadi ini si ukurannya sekitar 1 meter teman-teman ya, dari bawah sampai atas. Ini rongga untuk si koloni. Jadi ukurannya sekitar 10 kali 10 teman-teman. Jadi ini bisanya panen madu, tapi untuk split belum pernah terjadi. Baik itu untuk koloni yang besar-besar maupun yang sedang sama locknya. Terus sekarang kita masuk ke sistem stop teman-teman. Jadi ini ada sistem stop yang pengembangan dari si Raihani. Jadi ini pengembangan dari Raihani. Stop yang dikembangkan adalah dengan stop budidaya panen madu dan splitting. Jadi ini untuk si ini metode yang kami gunakan adalah untuk splitting, tetapi bisa juga untuk panen madu. Jadi untuk splittingnya adalah ini. Jadi si stop ini stop vertikal yang mirip dengan stop-stop yang dikembangkan oleh para akademisi, juga yang dikembangkan awal dari si Pak Paimin, dari Pak Paimin dari dari si Sulawesi ini. Tetapi kami yang membedakan adalah kalau Pak Paimin di susun 3, di sini tutup mengontrolnya, plastiknya ada di atas, melihatnya dari atas. Sementara kalau kami stop-stop yang kami kembangkan adalah melihatnya dari sisi belakang atau sisi samping belakang dari si corong. Nah, corongnya di sini, pembukaannya ada di belakang. Terus sementara yang ini untuk stop yang kami peruntukkan untuk panen madu, hanya khusus untuk panen madu. Nah, kelebihan-kelebihan dan kekurangan untuk stop panen madu atau tidak itu adalah pembedaannya di sini. Jadi ini kekurangannya kalau dia model yang untuk split, dia di koloni ini akan banyak menutup dulu sambungan yang ada di antara dua ini, dua stop yang dipotong. Nah ini kayu-kayunya juga kayu-kayu khusus teman-teman. Jadi kayu-kayu yang memang tidak diobatin, jadi khusus kami datangkan dari Trenggalek. Jadi itu untuk si pemilihan stop dan ini ya teman-teman, untuk locknya. Oke, ini terus ini yang real untuk ini teman-teman, untuk yang paling ideal kemarin untuk panen madu. Dan ini ya teman-teman untuk si stop yang panen madu
biroi dan sekaligus split. Ini koloninya sangat kuat. Kami eksperimen ini di sini kita ganti ukuran toppingnya adalah ukuran 35 x 35. Sementara yang kemarin sukses sampai penuh sekali itu adalah 30-30. Kami pindahkan di depan untuk observasi. Jadi nanti hasilnya seperti apa. Itu ya teman-teman untuk penampakannya. Ini lingkungan kami seperti ini vegetasinya. Ya demikian teman-teman untuk berbagi pengalaman kami untuk teman-teman pemula yang mau bertrigona untuk di lahan sempit di perkotaan seperti di tempat kami. Harapan kami dari para senior yang sudah banyak pengalaman, baik itu yang bisnis maupun yang penghobi yang lebih senior, bisa menambahkan video-video yang kami buat untuk berbagi pengetahuan untuk bertrigona ini dengan teman-teman pemula. Dan kami mohon maaf mungkin kalau dalam penyebutan atau penyampaian baik itu para akademisi maupun para guru besar maupun guru-guru kami dan juga terhadap si Dr. Mahani yang sangat begitu membimbing untuk kita semua untuk bertrigona secara benar. Kami sekali lagi mohon maaf untuk kalau tutur kata, cara penyampaian salah, cara penafsiran dari kelihatan video kami itu salah, mohon dimaafkan. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.